Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Anggreni Puput. Oke, di video kali ini aku mau membahas kasus kriminal lagi yang terjadi di Indonesia baru-baru aja. Tapi sebelum kita masuk ke inti dari video ini, aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti video ini, dan aku mohon bantuannya buat subscribe, komen, dan like karena itu akan sangat membahagiakan aku. Oke guys, aku tuh mau bahas kasus kriminal mengenai siswi SMP di Palembang yang dihabisi oleh temannya sendiri. Gak usah pakai lama-lama, langsung masuk aja. Let's play. Seorang siswi yang berinisial AA yang berasal dari Pipareja, Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban kekejaman temannya sendiri. Siswi ini ditemukan sudah tidak bernyawa di TPU Talang Krikil, Palembang, Sumatera Selatan. AA ini adalah seorang anak yang baru berusia 13 tahun yang dikenal sebagai anak yang rajin, penuh semangat, dan sering membantu kedua orang tuanya. Kronologinya dimulai pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, di mana AA ini keluar rumah untuk menonton pertunjukan kuda kepang bersama dua orang temannya. Begitu juga dengan 4 pelaku, yaitu IS yang berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, MZ dan AS yang baru berusia 12 tahun. Telah diketahui bahwa AA dengan salah satu pelaku, yaitu IS yang berusia 16 tahun itu sudah kenal sejak 2 minggu yang lalu. Jadi mereka itu udah berkabar, udah janjian kalau mau nonton pertunjukan kuda kepang pada saat itu. Di hari itu, sesampainya IS bersama 4 temannya di lokasi pertunjukan, IS tuh bertanya kepada temannya yang lain yang berinisial I untuk menanyakan, apakah kamu melihat AA? Lalu I menjawab, AA sedang bersama dengan teman-temannya di lokasi ini juga. Selang beberapa waktu, IS dan AA pun bertemu. Menurut kesaksian dua orang teman AA, mereka mengatakan bahwa mereka melihat IS dan AA sempat berbincang-bincang untuk merencanakan sesuatu. Dan ternyata di perbincangan itu IS mengajak AA untuk berjalan-jalan di kuburan Cina. Ngapain coba ya? Udah ada pertunjukan malah main di kuburan Cina. Setelah itu, dua orang teman AA yang sebagai saksi itu melihat mereka berjalan bersama-sama menuju ke kuburan Cina. Mereka itu si IS bersama gengnya dan juga AA. Di lokasi pertama, sesampainya mereka di kuburan Cina itu, mereka langsung membekap AA dengan menutup mulut dan hidungnya sampai AA tidak sadarkan diri. Setelah AA ini gak berdaya, akhirnya mereka melakukan tindakan keji itu terhadap AA yang dilakukan secara bergilir, dimulai dari IS, MZ, NS, dan AS. Jadi ini berurutan. Nah, setelah mereka melakukan kegiatan keji itu, mereka ini sempat berpindah-pindah tempat biar enggak ketahuan sama orang-orang yang lalu lalang. Mungkin mereka juga ada rasa panik, jadi mereka pindah-pindah tempat ke tempat yang lebih tertutup, ke tempat yang lebih nggak bisa dilihat sama orang lain. Hingga akhirnya di lokasi yang kedua, di TKP yang kedua itu mereka memindahkan korban yang jaraknya adalah sekitar 800 meter. Kalau misalnya jalan itu sekitar 10 menit. Dan di sana tuh korban ternyata sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tapi mereka ini, para pelaku itu nggak sadar kalau yang mereka lakukan dengan cara membekap itu membuat si korban ini benar-benar karena kehabisan oksigen. Tapi nggak berhenti di situ aja, geng. Setelah mereka memindahkan korban ke lokasi yang kedua itu, mereka masih melakukan ruda paksa terhadap AA. Coba bayangin, udah nggak berdaya, udah bener-bener kayak orang, tapi masih aja diperlakukan kayak gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka setelah melakukan tindakan keji itu langsung meninggalkan korban di situ dan melanjutkan untuk menonton pertunjukan kuda kepang. Astagfirullahaladzim.
Hingga akhirnya pada pukul 2 siang, korban ini ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa oleh warga yang melintas. Setelah kejadian ini viral di masyarakat sekitar, ada penemuan jasad, hingga akhirnya keluarga korban tahu. Keluarga korban langsung menghampiri lokasi kejadian. Dan yang lebih di luar nalar lagi, ternyata para pelaku ini sempat ikut melihat evakuasi korban dan ikut yasinan di rumah korban. Kayak ngerasa gak bersalah gitu berarti ya. Aduh, SMP loh ini. Tapi nggak perlu pakai lama, akhirnya pada hari Rabu tanggal 4 September tahun 2024, polisi sudah bisa menangkap tersangka kasus ini. Ya jelas tadi, 4 pelaku itu udah ditangkap sama polisi. Pelaku ini masih di bawah umur. Para pelaku ini sempat dibawa ke psikolog untuk dites apakah ini ada apakah ini ada gangguan jiwa atau ada kelainan lainnya bisa menyebabkan anak sekecil itu udah berani melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar keji. Nah, dari tes psikolog itu terungkap bahwa pelaku utama dari kasus ini adalah IS yang berusia 16 tahun. Dan motifnya itu karena IS itu ternyata ada ketertarikan kepada AA. Jadi mereka itu saling punya rasa suka. Dan katanya juga sih mereka itu udah punya hubungan pacaran gitu. Selain itu, IS ini juga pengen nunjukin sama teman-temannya kalau dia itu bisa menaklukkan AA. Jadi kayak dia tuh dengan bangga setelah melakukan kejadian itu ya, dia dengan bangga mengatakan kepada teman-temannya kalau aku sudah bisa menaklukkan AA. Dan kalian tahu nggak kenapa pelaku ini bisa dengan nekat melakukan hal keji itu? Kalau hasil dari tes psikolog tadi mengatakan bahwa IS ini punya hasrat untuk melakukan itu karena dia sudah kecanduan video pornografi. Jadi dampaknya sebesar itu ya. Karena dia habis nonton video itu, terus dia pengen melampiaskan hasratnya. Dan dia punya pacar nih si A itu, dan dia pengen melampiaskan itu kepada pacarnya. Tapi kelewat batas. Menurut asumsi dari pihak kepolisian, sebenarnya mereka itu nggak ada niatan untuk menghilangkan nyawa korban. Tapi tujuan awalnya adalah untuk melakukan tindakan asusila itu. Tapi ya kebablasan itu aja sampai akhirnya si korban ini kekurangan oksigen dan ya akhirnya meninggal dunia. Dari tragedi ini ditemukan luka tumpul di bagian leher korban dan korban ini kekurangan oksigen hingga menimbulkan keluarnya buih dari hidung dan mulutnya, itu yang menyebabkan korban ini kehilangan nyawanya. Serta ditemukan luka di kaki yang disebabkan karena korban ini diseret dari lokasi yang pertama menuju ke lokasi yang kedua. Dan gak ditemukan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan korban. Tapi ya gimana mau ngelawan, orang udah dibekep, udah gak berdaya. Mungkin ya kalau itu masih hidup juga cuma bisa pasrah gak sih? Apalagi 4 lawan 1 gitu loh. Dari kasus ini mereka berempat ditetapkan sebagai tersangka. Tapi yang ditahan hanya IS karena IS ini usianya sudah lebih dari 14 tahun sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi 3 orang ini tetap dianggap sebagai tersangka tapi nggak ditahan, melainkan mereka ini dilakukan rehabilitasi di dinas sosial. Selain karena ketiga tersangka ini umurnya masih di bawah 14 tahun, mereka juga mendapatkan kesepakatan dan jaminan dari pihak keluarga sehingga pihak kepolisian dapat berkoordinasi dengan LPSK untuk menitipkan ketiga anak tersebut untuk dibimbing dan dibina. Namun dengan adanya putusan tersebut, pihak keluarga korban masih belum terima. Ya siapa yang terima ya? Maksudnya anaknya udah nggak ada nih. Terus 3 tersangka ini nggak ditahan, 1 tersangka ditahan. Mereka masih bisa hidup berkeliaran.
itu apa nggak jadi trauma gitu ya buat keluarganya. Dan keluarga korban ini masih berharap banget para pelaku ini dapat dihukum seberat-beratnya. Jadi gimana menurut kalian, apa aja sih yang bisa dipelajari dari kasus ini? Kalau menurut aku banyak banget ya. Kalau dengar berita akhir-akhir ini tuh rasanya miris banget dari yang kasus ini, kasus penjual gorengan, kasus anak tiri, itu kayak bikin aku semakin harus aware sama diri aku dan lingkungan sekitar. Oke guys, mungkin itu aja pembahasan video kali ini. Kalau misalnya nanti aku ada salah-salah informasi atau ada kurang-kurang, kalian bisa banget ditulis di kolom komentar. Aku berharap kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.